Selamat pagi, kami dari kelompok 9 Kalkulus 213 akan menjelaskan materi bab 13 yaitu integral lipat. Sebelumnya perkenalkan saya Aubrey Fatih Akbar. Saya Zaki Mutmainah. Saya Nela Anggrana Nasution. Oke, masuk ke 13.1 yaitu double integral over rectangles atau integral lipat 2 pada persegi panjang. Jadi definisinya itu adalah misalkan f suatu fungsi dua variabel yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Jika limit norma P menuju 0, sigma K sama dengan 1 sampai N, f x k, y k, delta a k ada, kita katakan bahwa f dapat diintegrasikan pada R. Lebih lanjut, double integral R, f x, y dA yang disebut integral lipat 2f pada R diberikan oleh, next, double integral R f x, y dA sama dengan limit norma P menuju 0, sigma K sama dengan 1 sampai N, f x k, y k, delta a k. Untuk perhitungan integral lipat 2-nya, pertama-tama perhatikan bahwa jika f x, y sama dengan 1 ada R, maka integral lipat 2 merupakan luas R. Dan dari ini menyusul bahwa double integral R k dA sama dengan k double integral R 1 dA sama dengan k a R. Berikut contoh soal dari 13.1. Next lagi. Sekarang kita lanjut pada bab 2 yaitu iterated integrals atau integral berulang. Di sini jika f terintegralkan pada persegi panjang R sama dengan A, B, tutup kurung, buka kurung C, D, maka integral lipat 2 dari f pada R dapat dihitung sebagai integral berulang. Seperti pada persamaan di bawah ini yaitu double integral R, f x, y, dA sama dengan integral C menuju D, integral A menuju B, f x, y, dx, dy. Contoh soal di sini adalah hitunglah integral 0 menuju 3, dalam kurung integral 1 menuju 2, 2x tambah 3y dx, tutup kurung dy. Di sini kita mendapatkan hasil 9 tambah 27 per 2 sama dengan 45 per 2. Selanjutnya adalah 13.3, yaitu integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Caranya yaitu dengan rumus double integral fx dA sama dengan double integral r fx dA, yaitu jika ada fx yang terdefinisi pada S dan fx tersebut sama dengan 0 pada bagian R yang di luar S, maka dapat dikatakan bahwa f dapat diintegrasikan pada S jika f dapat diintegrasikan pada R. Dan selanjutnya dalam subbab ini ada perhitungan sederhana untuk integral lipat 2 pada himpunan umum. Dilakukan dengan meninjau apa yang disebut himpunan sederhana X dan himpunan sederhana Y. Suatu himpunan sederhana adalah sederhana Y jika S sederhana dalam arah Y mempunyai makna bahwa suatu garis dalam arah ini memotong S dalam interval tunggal. Jadi himpunan S adalah sederhana Y atau Y simpel jika terdapat fungsi-fungsi seperti yang terdapat pada slide. Dan himpunan S adalah sederhana X jika terdapat fungsi-fungsi seperti yang terdapat pada slide. Selanjutnya ini adalah contoh soal, yaitu benda pejal di oktan pertama yang dibatasi oleh fungsi-fungsi yang sudah tertulis. Terus penyelesaiannya nanti pakai rumus yang sudah seperti di slide sebelumnya, hasilnya 20/3. Ini juga untuk contoh soal kedua diselesaikan dengan rumus yang sudah tertera di slide sebelumnya dengan hasil min 0,118. Lalu kita lanjut pada bab 13.4 yaitu double integrals in polar koordinat. Sistem koordinat polar terdiri dari sumbu polar yaitu berupa setengah garis yang berhimpit dengan sumbu x positif pada bidang R2 dan titik asal 0. Setiap titik P pada bidang kemudian dinyatakan dengan jaraknya dari 0. Katakanlah R dan besar sudut θ yang dibentuk oleh ruas garis OP dan sumbu polar. Ini dapat dihitung berlawanan arah dengan arah jarum jam. Gambarnya dapat dilihat pada PowerPoint di bawah ini, yaitu di sini merupakan sudut dengan θ, lalu P sama dengan P, R, θ. Contoh soalnya merupakan tentukan volume V dari benda padat yang di atas persegi panjang kutub. Kita mendapat hasil Z sama dengan E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat. Karena X kuadrat tambah Y kuadrat merupakan R kuadrat, maka penyelesaiannya adalah 3181. Selanjutnya 13.5 merupakan penerapan integral lipat 2. Penerapan di sini yaitu ada sebuah lamina yang menutupi sebuah daerah X pada bidang XY dan misalkan kerapatan atau massa persatuan di XY disimbolkan, maka daerah S yang dipartisi menjadi persegi panjang yang menjadi persegi panjang kecil-kecil. Jadi ada R1, R2 sampai RK seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya untuk menyelesaikannya kita ambil sebuah titik XK, YK pada RK. Boleh. Nah, nanti massa RK itu mempunyai rumus seperti yang tertera, dan massa sebenarnya diperoleh dengan mengambil limit rumus di atas sebagai norma partisi mendekati 0, yang tentunya merupakan bagian dari integral lipat 2. Jadinya nanti ada berintegral S, XY, dA. Berikut untuk contoh soalnya, yaitu mencari pusat massa dari lamina yang dibatasi oleh kurva-kurva menggunakan rumus yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Ini juga untuk contoh soal yang lain, yaitu mencari momen inersia dari suatu lamina persegi panjang homogen dengan panjang yang sudah ditentukan. Penyelesaiannya juga menggunakan rumus yang sudah tertera di slide sebelumnya.
Sekarang kita lanjut ke bab 13.6 yaitu surface area. Terdapat beberapa bentuk spesial dari luas permukaan yang telah kita temukan sebelumnya. Dalam bagian ini telah dibuat rumus tertentu untuk luas permukaan yang didefinisikan dengan Z sama dengan Fx, Y di atas area tertentu. Seperti pada persamaan di bawah ini yaitu A dalam kurung G double integral S akar F kuadrat X tambah F kuadrat Y tambah 1 dA. Contoh soalnya merupakan tentukan luas permukaan Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Di sini kita mendapatkan hasil 117,32. Selanjutnya 13.7 triple integral in Cartesian koordinat atau integral lipat 3 dalam koordinat Cartesian. Perhatikan suatu fungsi f 3 kubah yang didefinisikan atas suatu daerah berbentuk balok B dengan sisi-sisi sejajar sumbu-sumbu koordinat. Kita tidak dapat lagi menggambarkan grafik f dimensi 4 yang diinginkan, tetapi kita dapat menggambar D. Next. Selanjutnya bentuklah suatu partisi P dari B dengan melewatkan bidang-bidang melalui B sejajar bidang koordinat. Jadi memotong B ke dalam balok-balok bagian B1, B2 sampai Bn. Satu yang khusus BK diperlihatkan pada gambar 1 tadi. Pada BK ambil satu titik contohnya XK, YK, ZK dan perhatikan penjumlahan Riemann. Sigma K sama dengan 1 sampai N, F, XK, YK, ZK, delta VK. Dengan delta VK sama dengan delta XK, delta YK, delta ZK adalah volume BK. Andaikan norma partisi P ini adalah panjang diagonal terpanjang dari semua balok bagian, maka kita definisikan integral lipat 3 dengan triple integral R, F, X, Y, Z, dV sama dengan limit P menuju 0, sigma K sama dengan 1 sampai N, F, XK, YK, ZK, delta VK, asalkan limit ini ada. Next, jadi ini contoh soalnya, hitung triple integral P, X kuadrat, Y, Z, dV dengan B adalah kotak, terus jawaban akhirnya adalah 7/3. Next, 13.8 atau integral lipat 3 dalam koordinat silindris dan sferis. Dalam geometri, sistem koordinat polar digunakan untuk menggambarkan kurva dan area tertentu. Gambar 1 menunjukkan hubungan antara koordinat kartesius dan polar. Jika P memiliki koordinat kartesius x, y dan koordinat polar r, theta, maka rumus yang didapatkan adalah x sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta, r kuadrat sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat, tan theta sama dengan y per x. Dalam 3 dimensi terdapat 2 sistem koordinat yang mirip dengan koordinat polar. Sistem koordinat ini memberikan gambaran yang baik untuk perhitungan permukaan dan benda padat. Sistem ini sangat berguna untuk menghitung volume dan integral rangkap 3. Kedua sistem tersebut adalah, yang pertama itu ada koordinat silindris, yang kedua adalah koordinat sferis. Lanjut, jadi sistem koordinat silindris pada integral lipat 3 sebagai berikut. Jadi di sini ada silinder. Terus untuk jawabannya pada segitiga OPQ banding OP itu sama dengan R. Jadi, terus PQ sama dengan Y sama dengan R sin theta, OQ sama dengan X sama dengan R cos theta. Terus X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, Z sama dengan Z, jadi DZ, DY, DX sama dengan R, DZ, DR, D theta. Lanjut, jadi untuk contoh soalnya, hitungan integral dari integral 0 menuju 2pi, integral 0 menuju 3, integral 0 menuju R, 12 R, DZ, DR, D theta yang diberikan dalam koordinat silindris atau sferis. Terus uraikan daerah integrasi R. Untuk penyelesaiannya didapatkan hasil 108 pi. Selanjutnya, subbab terakhir 13.9 yaitu penggantian variabel dalam integral lipat, yaitu digunakan rumus-rumus untuk kasus khusus dari rumus pergantian variabel seperti yang tercantum di bawah. Dx dy sama dengan R, dr d theta, dx dy dz sama dengan R, dz dr d theta, dz dy dz sama dengan rho kuadrat sin d theta d rho d theta dan d dpi. Jika G merupakan fungsi satu-satu dari variabel tunggal, maka G mempunyai inverse G pangkat min 1 dengan rumus integral A sampai B F F gx kali G aksen X dx sama dengan integral GA sampai GB F U du dengan menukar G aksen A sampai G aksen B F GU kali G aksen U du. Selanjutnya ada pergantian variabel untuk integral lipat 2. Jadi misalkan dia adalah transformasi satu-satu dari R2 ke R2 yang memetakan daerah terbatas di S di bidang UV ke dalam daerah terbatas R di bidang XY. Jika G berbentuk G, U, P sama dengan X, U, V, Y, U, V, maka rumus yang digunakan itu double integral Fx, Y, dx, dy sama dengan double integral S, Fx, U, V, Y, U, V dikali dengan Jacobian U, V, du, dv. J, U, V disebut Jacobian dengan menggunakan determinan seperti yang tercantumkan di slide. Selanjutnya ini adalah contoh soal, yaitu mencari bayangan persegi panjang dengan pojok-pojok yang telah diberikan dan mencari Jacobian transformasi. Digunakan rumus seperti yang sudah di slide sebelumnya dengan hasil Jacobiannya min 4. Contoh soal selanjutnya juga sama, mencari Jacobian untuk transformasi dari Cartesius ke koordinat sferis. Digunakan rumus sama seperti yang sudah tercantum di slide sebelumnya dengan hasil min rho kuadrat sin pi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.